Bab 022. Percuma lo teriak-teriak dan mukulin semua orang bang. Menurut Nyonya Adriana, dia sudah membawa Aprilia sudah ke luar negeri dan gue gak tahu kemana. Boril tak menjawab ucapan Abraham barusan. Dia malah berjalan menuju mobilnya. Bang! Boril berhenti di depan garasi gerbang. Di depan mobil Jaguar XF milik Bayu yang dia bawa. Andika menghampirinya. Boril lalu melihat ke arah jendela kamar lantai atas rumah itu, yang tertutup gorden. Andika mengikuti arah pandang Boril. Lo tahu Bram? Ayu membawa anak gue di rahimnya, dan ikatan batin antara seorang ayah dengan anaknya gak mungkin salah. Ayu ada di sana. Tunjuk Boril pada jendela itu. Kemudian masuk ke dalam mobilnya meninggalkan Abram yang sendirian di sana. Abram pun melarikan kembali pandangannya ke arah jendela itu. Benarkah kamu di sana, Vi? Mana Papa, Om? Emran yang baru saja pulang dari rumah keluarga Kasano, sudah dinanti oleh Bayu, Cindy dan Stella. Dia ke ruko. Kenapa Papa ke ruko? Aku takut terjadi sesuatu sama Papa. Stella akan menyusul ayahnya, namun Abram mencekal lengan keponakannya itu dan menggelengkan kepala. Tanda kalau Abram mencegahnya dan melarangnya. Biarkan papamu di sana, Om sudah minta Ferdi untuk menginap di ruko jaga-jaga kalau terjadi sesuatu di sana dia bisa melaporkan kepada kita. Di luar hujan Om. Aku kangen sama Papa, pasti belum makan sejak keluar dari lapas. Ujar Stella terdengar sangat sedih. Kemarin-kemarin papamu juga tidak baik-baik saja Stel. Dan kamu gak peduli. Mendengar ucapan Abram, Stella terisak dan menangis memeluk Cindy yang duduk di sampingnya. Sedangkan sang nenek yang menyetujui perjanjian itu tidak bisa berbuat apa-apa. Saking sayangnya dia pada Aprilia, dia mengorbankan sang anak. Aprilia harus bahagia tanpa papamu. Biarkan papamu merenungi kesalahannya. Aku sudah sangat jahat Oma, aku nyesel berlaku buruk sama papa dan Aprilia. Perjanjian itu mengikat kita agar tidak bertemu lagi sama Aprilia. Tangis Stella semakin lirih. Memang penyesalan akan datang di akhir. Dan Stella yang merasakan itu sekarang. Tapi kasihan Papa Oma. Papa harus kehilangan Aprilia. Sama adikku. Kita gak tahu kemana orang tua kandung Aprilia membawanya pergi. Cindy menarik napas dalam sebentar. Mencoba meyakinkannya bahwa keputusannya sudah benar. Jika mereka telah ditakdirkan bersama, pasti akan bertemu. Sampai di ruko, hari sudah malam. Boril berjalan menuju kamar yang biasa ditempati sebelum menikah dengan Aprilia. Bengkel sudah tutup sejak tadi sore dan Ferdi seperti suruhan Abram, tidak pulang demi untuk menemani Boril di bengkel. Namun waktu tadi Ferdi menyapa Boril, pria itu sama sekali tak membalas sapaannya. Malah melanjutkan jalannya ke lantai atas. Pak Boril serem amat. Ikutin jangan ya. Ferdi berpikir keras khawatir dengan bosnya itu yang dengan tampilan acak-acakan. Tapi, kalau dia bunuh diri gimana? Selintas Ferdi merasa bersalah telah mengirimkan foto Arik yang sedang berada di klub malam pada istrinya. Sehingga mereka bertengkar dan alangkah terkejutnya Ferdi ketika mendengar kabar bahwa bosnya itu masuk ke dalam penjara karena melakukan tindak KDRT dengan Aprilia. Andai Boril tahu kalau dia yang mengirimkan foto pada Aprilia, bisa hancur masa depannya. Walau bagaimanapun dia sangat paham siapa itu Boril Fabian Rohichan. Tiba-tiba saja Ferdi merinding mengingat hal itu. Dan berharap Aprilia tidak buka mulut hingga dia bisa aman untuk saat ini. Saklar lampu sengaja tidak dinyalakan. Boril sedang ingin menyendiri. Dia duduk di atas ranjangnya meraba lembut spray satin itu. Meratapi nasib cintapnya yang sedang diuji. Segeralah pulang Yu, Mas kangen. Bahkan ketika Amanda tiada pun, Boril tak pernah seperti ini. Mungkin benar apa kata mereka kalau dia terlalu jahat pada Aprilia. Dan Aprilia terlalu menderita karenanya.
Tapi tak pantaskah dia untuk dimaafkan? Tak pantaskah dia untuk dicintai lagi? Apakah dia tidak boleh berubah? Dia tersenyum sendiri manakala ingat pertama kali membawa Aprilia ke kamar ini. Saat istri kecilnya itu terpengaruh obat. Seulas senyum tersumir di bibir Boril. Dia masih ingat dengan jelas betapa ia adalah pria pertama bagi Ayu. Betapa mati-matian kala itu dia menolak Ayu yang sudah tidak tahan menahan gairahnya. Namun akhirnya ia tak ubahnya pria munafik yang tak tahan melihat tubuh indah Aprilia. Apalagi gadis itu terus memaksa untuk disentuh. Sungguh dia memang sering memperhatikan Aprilia yang tumbuh dewasa dalam pengawasannya. Dan Aprilia memang tumbuh cantik dan sangat menarik. Namun tak pernah terlintas di benaknya jika Aprilia telah ia rusak. Tapi Boril tak merasa menyesal sedikitpun, justru dia bersyukur dan sangat berterima kasih kepada pria yang telah memberikan istrinya obat itu sehingga dia bisa mencintai seorang perempuan bernama Aprilia Ayu. Tak terasa sebulir air mata menetes di pipinya. Boril akan mengusapnya, namun sebuah tangan terlebih dahulu menyeka air mata itu. Boril terkejut, lalu melihat ke arah sampingnya. Ayu. Meskipun lampu mati, namun Boril bisa melihat dengan jelas kalau istri kecilnya itu ada di sampingnya. "Kamu pulang." Ayu menganggukkan kepalanya. Boril yang sudah sangat rindu pada istrinya lalu memeluknya erat. Saking rindunya, ia sampai menangis. "Terima kasih Tuhan, kau telah kembalikan istriku. Terima kasih. Jangan pergi lagi Yu. Jangan pergi lagi. Mas bisa mati." Sambil berkaca-kaca dan ikut menangis, Aprilia memeluk erat suaminya itu. "Jangan bicara begitu, Mas harus tetap hidup. Gak akan bisa kalau tanpa kamu. Tolong jangan pergi lagi." Boril melepaskan pelukannya. Dia menangkup pipi Aprilia yang putih bersih itu. "Mas kangen sekali Yu," ucapnya sambil mencium kening istrinya sangat lama. Setelah itu kedua pipinya dan mengecup bibir merah muda itu singkat. Aprilia tersenyum lirih melihat Boril yang terlibat sangat tak terawat. Janggut dan kumis yang dibiarkan panjang tak terpelihara, dan wajah yang terlihat sangat pucat membuat Aprilia menitikkan air matanya lagi. Sekacau itulah Boril kini. Aprilia lalu mengusap dahi suaminya itu. "Mas demam." Boril menggelengkan kepalanya. "Berbaringlah. Gak. Kamu akan hilang saat Mas membuka mata nanti," tolak Boril tegas. Namun Aprilia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Aku akan ada di sini," ucapnya sambil menyentuh dada bidang suaminya. "Tetaplah hidup meski tanpa aku. Seperti selama ini Mas bisa hidup bahagia tanpa seorang istri dan..." HMMPPT, Boril menghentikan ucapan Aprilia dengan ciumannya. Dengan begitu dalam dan menuntut seolah seluruh kata tertuang dalam tindakannya ini. Lah sudah sangat tidak bisa menahan rindu hingga mengulangi lagi malam panas mereka di atas spray satin ini. Di ranjang ini, di tempat pertama kali mereka bercinta dulu. Tok tok tok. Suara ketukan pintu terdengar cukup nyaring membuat Boril yang tertidur pulas, lalu membuka matanya perlahan. Ia menyipitkan matanya mencoba menyesuaikan cahaya matahari yang masuk ke indranya. Sebelum bisa melihat dengan jelas kalau hari telah pagi. "Pagi. Pagi." Boril tersentak lalu bangkit duduk dan melihat sampingnya. Tidak ada Aprilia. Dan pakaiannya pun masih utuh dipakai. Bukankah tadi malam dia dan Aprilia bercinta? Tapi kenapa? Dan spray yang ia tiduri hanya lecek di bagiannya tidur saja. Apa yang terjadi? Tok tok tok. Pak Boril." Boril melihat ke arah pintu yang sedikit terbuka. Ia ingat semalam tak mengunci pintunya. Ia pun segera bangun dan membuka pintu. Sudah ada Ferdi di baliknya. "Selamat Pak. Mana Ayu?" "Ayu? Siapa Pak?" "Istri saya." "Mana Ayu?" Boril mulai meninggikan nada suaranya. "Oh, Ibu Bos. Gak ada Pak. Jangan bohong kamu."
Kan saya nginep di sini bos, jadi saya tahu kalau gak ada seorang pun yang masuk, kamu yakin? Iya. Boril meluruhkan bahunya. Sedangkan Ferdi menggaruk kepalanya yang tak gatal. Pak, nanti tolong ke bawah ya. Ada produsen dari Turki nungguin Bapak. Boril tak menjawabnya. Mungkinkah ini mimpi? Pak, Bapak. Namun Boril malah berjalan cepat keluar dari bengkelnya meninggalkan Ferdi yang keheranan namun tetap mengejarnya ke bawah. Boril tetap berjalan ke arah mobilnya lalu pergi mengendari mobilnya tak peduli ada tamu dari luar negeri yang melihatnya heran tanpa tahu apa yang terjadi sebenarnya. Bagi Boril yang terpenting adalah melihat Aprilia. Akankah yang semalam itu mimpi? Jika mimpi, kenapa terasa sangat nyata sekali, sentuhan itu, eongan itu, tapi jika nyata, kenapa tidak ada tanda-tanda kalau Aprilia pernah ada di sana? Ya Tuhan! Apa ini? Mungkinkah Boril berhalusinasi karena kerinduannya yang teramat sangat pada istrinya itu? Keraguan Boril seolah menemukan jawaban ketika sampai di rumah keluarga Kasano dan melihat di pintu gerbang ada tulisan. Rumah ini dijual. Mau menyalahkan siapa? Kamu yang melakukan kekerasan karena cemburu butamu. Dan sekarang kamu ngamuk-ngamuk di rumah. Setelah kemarin mencekik Antonio dan membuat keributan di sana. Di mana akal sehatmu? Kali ini Bayu tak bisa tak menaikkan nada bicaranya saat Boril pulang dan tiba-tiba saja mengamuk di rumah. Dengan menyalahkan semua orang yang terlibat dalam perjanjian yang tak disetujui tersebut. Selagi Bayu berbicara dengan putra pertamanya tersebut Cindy, tengah duduk di sofa ditemani oleh Stella dengan wajah datar, Cindy tak menoleh sedikitpun pada Boril yang sedang marah di tengah rumah. Apa hebatnya keluarga itu sampai papa dan mama menuruti keinginan mereka. Boril menghela napasnya kasar dengan bertolak pinggang. Nafasnya bagaikan tercekat tak mampu bicara karena amarahnya yang tak tertahan. Istriku pergi papa, kami dipisahkan oleh kalian karena keegoan kalian. Stella bisa melihat mata ayahnya yang memerah dan urat-urat di lehernya menonjol. Suaranya pun tak sekeras tadi. Namun Boril masih berdiri tegar. Pernahkah kalian berpikir, aku memang salah? Tapi tak bisakah aku dimaafkan? Tak bisakah aku bicara dengan Ayu? Demi Tuhan Papa, kalian tidak sedikitpun merasakan apa yang aku rasakan sekarang. Kalau kamu menuntut hakmu, bagaimana kalau Aprilia menuntut juga haknya? Cindy yang sedari tadi terdiam, kini mulai bersuara sambil memandang tajam Boril. Ayu dimonopoli oleh Antonio. Aku tahu pasti itu Ma. Mereka menggunakan kekuasaan mereka dibantu sama Aslan Alexander untuk memisahkan kami berdua. Ujar Boril menggebu-gebu. Buka mata hati kamu. Apa yang mereka lakukan sudah benar. Kamu pun akan melakukan hal yang sama jika itu terjadi pada Stella. Sentak Cindy pada Boril. Yang seketika itu juga membuat Boril terdiam. Saking kesalnya Cindy sampai berdiri dari tempatnya duduk untuk bicara kepada putranya yang tidak sadar juga meski telah dimasukkan ke dalam penjara dan kini kehilangan anak dan istrinya. Andai itu terjadi pada Stella, apa kamu akan diam saja kalau ada orang yang menyakitinya? Apa kamu akan memaafkan orang yang sudah merenggut masa depannya? Lalu menikahinya dengan perjanjian 1 tahun, dan baru beberapa hari saja menikah sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kamu jadi Antonio atau Visal, apakah kamu akan memaafkan orang yang sudah menyakiti putrimu? Jawab Boril. Ucap Cindy penuh amarah dan tangis sambil berkali-kali meninju dada Boril karena saking kecewanya dengan perilaku egois Boril. Kamu pikir tangan ini tidak gemetar saat menandatangani surat perjanjian itu? Kamu pikir hati ini tidak sakit saat merelakan cucu mama pergi bersama dengan Aprilia? Kamu pikir cuman kamu yang paling menderita di sini sedangkan mama bahagia begitu?
Boril terdiam perlahan dia menundukkan kepalanya semua ucapan gue dia begitu menembus jantungnya. Sampai-sampai dia tidak sanggup untuk merangkai kata menjawabnya. Hingga berbisik lirih. Biarkan aku di penjara Ma, biarkan aku mempertanggungjawabkan perbuatanku. Tapi jangan pisahkan aku dengan anak istriku. Siapa ibu yang tega melihat anaknya di penjara? Siapa ibu yang sanggup melihat rumah tangga anaknya berantakan? Tapi, keadaan memaksa kami. Sehingga Mama harus memilihmu dan merelakan Aprilia. Bisa, kamu pahamkan, kenapa Mama melakukan ini? Boril kini benar-benar terdiam. Alasan Cindy jelas masuk akal. Ia ingin Aprilia hidup bahagia karena selama ini Aprilia menderita bersamanya. Lihat kan. Kalian ayah dan anak paling benar di dunia. Karena keegoisan kalian aku kehilangan menantuku. Kini giliran Stella yang menundukkan wajahnya. Kamu. Tunjuk Cindy pada Stella. Kamu marah pada Aprilia bukan hanya karena Naysila gagal jadi ibumu. Tapi karena pacar kamu yang suka sama Aprilia. Liakan. Stella semakin merasa terpojok. Ia meremas ujung kemejanya. Jawab Oma. Apa kamu tahu kejadian sebenarnya? Antara Aprilia dan Dion. Stella menganggukkan kepalanya. Cindy menghapus air matanya. Lalu melihat pada Bayu. Setelah apa yang mereka lakukan, mereka berharap Aprilia memaafkan mereka. Tolong benturkan kepala mereka, Pak. Siapa tahu mereka sadar setelah itu. Ucap Cindy sambil berlalu pergi dari sana dan menuju kamarnya. Oma, maafkan Stella Oma. Stella lalu mengejar Cindy. Kami kecewa pada kalian. Tapi pahamilah apa yang kami jakukan adalah untuk kebaikan bersama karena Papa sudah menganggap Aprilia adalah bagian dari keluarga ini dan Papa tidak mau jika putri Papa terlalu banyak menderita. Biarkanlah dia bahagia dengan keluarga kandungnya. Karena memang seharusnya lah di sana dia berada. Bayu pergi meninggalkan Boril untuk menyusul istrinya. Namun ucapan Boril menghentikannya. Aku akan membawa menantu kalian kembali ke rumah ini. Bayu membalikkan tubuhnya. Menatap Boril yang masih berdiri tegak dengan tanpa ekspresi. Seorang pemilik bengkel dan mantan narapidana tidaklah sepadan dengan Putri Antonio Cassano. Ejek Bayu kemudian beranjak menyusul Cindy. Yang dibalas senyum getir Atalarik. Tentu Boril paham dengan apa yang dikatakan oleh sang ayah. Kini status sosial mereka seolah menumbangkan harapan Boril untuk bersemangat kembali mengejar anak dan istrinya. Ya Tuhan, istri. Dia pernah meminta Aprilia untuk menandatangani surat perjanjian pernikahan dan hanya ingin menikah 1 tahun saja. Anak. Dia bahkan pernah mengatakan kalau ia meragukan anak yang dikandung Aprilia. Tak terhitung sudah berapa banyak dosa yang ia lakukan. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh ayah dan ibunya, semua perlakuan dan perkataannya terlalu kasar untuk Aprilia dan sangat sulit untuk dimaafkan. Bahkan saking sayangnya Bayu dan Cindy pada Aprilia, mereka sanggup untuk menyetujui surat perjanjian tersebut. Surat yang sangat mahal. Namun mereka agaknya lupa. Sahabat apapun kekuasaan Antonio Cassano. Sepandai apapun mereka menyembunyikan Aprilia, selagi Boril belum menjatuhkan talak dan menandatangani surat perceraian, maka kemanapun Aprilia melangkah, ia tetaplah istri Boril. Karena hukum pernikahan suami istri ditentukan oleh Tuhan. Bukan manusia. Tidak ada lagi Boril si mantan narapidana pemilik bengkel Papa, yang ada, Boril Fabian Rohichan. Putra pertama Bayu Rohichan. Owner ROHICHAN Corporation. Ini lucu. Adriana melebarkan sebuah jumpsuit bayi berwarna pink di depan Aprilia. Meminta pendapat Aprilia mengenai pilihannya. Bagaimana? Jelek. Adriana memanyunkan bibirnya. Namun dia tidak putus asa mengambil lagi baju-baju yang lain untuk
Dituduhkan pada Aprilia, namun lagi-lagi sang putri menggelengkan kepalanya dan menolak semua yang dipilihkan oleh Adriana. Masa dari semua baju yang mama unjukin, gak ada yang kamu suka sama sekali. Rajuk Adriana seperti anak kecil. Ya, gimana dong ma? Kalau aku gak suka, masa harus dipaksa? Ucap Aprilia santai sambil memakan apel yang sudah dikupas untuknya, sementara Adriana tak enak hati pada desainer khusus baju bayi yang sengaja ia undang ke rumah mewah mereka di Milan. Dengan membawa beberapa hasil karyanya yang paling mewah, namun tak ada satupun yang dipilih oleh wanita yang perutnya mulai membuncit itu. Si desainer yang sudah mulai bosan meladeni kemauan pelanggan banyak tingkah seperti Aprilia, mulai cemberut dan tidak semangat lagi menjajakan jualnya. Apa ada model yang kamu suka? Nanti mama pesankan pada Rafael. Aprilia berpikir sebentar lalu mengutarakan pendapatnya. Yang modelan kayak Baby Leslar waktu photoshoot ma. Cakep-cakep deh. Ucap Aprilia dengan santainya membuat Adriana dan Rafael melongok tak mengerti siapa yang dibicarakan Aprilia.